Oke, saya serahkan pada penginjil Maria. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kesempatan yang indah kalau kita boleh bersama-sama belajar sekali lagi. Buku yang akan dibahas kali ini yaitu Raising Motivated Kids, yaitu membesarkan anak-anak yang memiliki motivasi. Ini bukunya ya. Buku ini sangat memberkati juga, dan saya rindu kita boleh belajar bersama-sama ya. Perkataannya menarik sekali, inspirasikan antusiasme dalam diri anak kita sejak dini. Kita akan bersama-sama melihat. Ini adalah penulis bukunya. Dia adalah penulis dan pembicara internasional ya yang pernah mengajar di dari semua tingkat pendidikan, dari SD sampai SMA, bahkan sampai universitas. Buku-bukunya The Mom You're Meant to Be, kemudian When Mothers Pray, dan kemudian dan Opening Your Child's Nine Learning Windows. Dan juga buku ini ya, Raising Motivated Kids. Dia pernah mendapat gelar Oklahoma Mother of the Year pada tahun 2004, telah tampil di televisi nasional dan program radio dan di berbagai konferensi populer. Bu Cherry ini tinggal bersama suami di Edmond, Oklahoma dan memiliki 3 anak yang sudah dewasa. Nah, sebenarnya buku ini bercerita tentang istilahnya ketika dia konseling gitu dengan beberapa orang tua. Jadi ini adalah hasil penelitian dan nanti ada beberapa penelitian yang lain yang diungkapkan di dalam buku ini. Kita bicara tentang motivasi dulu. Motivasi ini adalah apa? Menurut Cherry Fuller ya, motivasi adalah dorongan dari dalam yang membuat saya melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan itu ada dorongan dari dalam, itulah motivasi. Seperti ketika seseorang ingin eh, memainkan musik piano. Itu dari dalam dorongannya adalah apa? Motivasinya adalah apa? Misalnya ingin melayani Tuhan, misalnya begitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, bila kita memotivasi orang lain, terutama anak kita nanti ya, kita jelaskan di sini, kita itu menginspirasikan adanya harapan di dalam dirinya. Nah, memang anak-anak itu secara alami itu punya sifat ingin tahu dan lahir di dunia ini dengan yang namanya motivasi, yaitu berhasrat untuk belajar, menyentuh, menyelidiki, bertanya, menemukan, ya. Seringkali ini hubungan kita itu bisa menjadi pendorong bagi dia untuk mengaktualisasikan yang namanya motivasi yang dia miliki. Ada semangat yang berkobar di hati mereka untuk terus maju, meskipun mungkin bisa saja sempat mengalami kemunduran. Tapi anak-anak ini terus bekerja keras sampai berhasil mengatasi kesulitan itu, tentunya tidak menyerah. Sekali lagi, ketika anak-anak itu bisa tetap bekerja keras dan tidak menyerah, sekali lagi itu pendorongnya adalah kita sebagai orang tua. Nah, di sini akan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Namun bagian yang pertama kita akan bahas yaitu unsur pembangun motivasi itu ada apa? Ada 4. Maaf. Yang pertama hubungan. Kemudian yang kedua teladan yang baik. Yang ketiga harapan dan keempat sudut pandang yang sehat. Apakah itu? Mari kita akan lihat. Yang namanya hubungan itu adalah relasi. Tentunya kita sebagai orang tua, tentunya boleh dikatakan di dalam kehidupan, maaf ini ya, kehidupan pada waktanya, kita tuh tahu bahwa anak-anak itu haus akan kasih sayang, penerimaan dan perhatian dari orang tuanya. Ini semuanya adalah kebutuhan emosional, ya. Kalau kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, maka anak-anak ini tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi tantangan di mana di sekolah dan di kehidupannya. Nah, tentunya ini akan menghalangi anak-anak untuk belajar.
Namun sebaliknya, ketika anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bercita-cita tinggi dan berprestasi, sebenarnya itu terjadi karena orang tuanya itu ikut terlibat dalam kehidupan mereka sejak kecil sampai mereka itu SMU. Ini adalah hasil penelitian di SMU di California. Jadi ketika orang tua itu berperan dalam menyediakan banyak waktu untuk bersama anak-anak mereka, seumur hidup seumur hidup orang tua itu ya tentunya, maka itu akan berdampak pada keberhasilan anak-anaknya. Ada keterlibatan, ada relasi, boleh dikatakan orang mengatakan bonding. Ya, itu ya. Ikatan itu begitu kuat. Asal sekali lagi ada orang tua yang mau menyediakan waktu untuk bersama anak. Nah, hubungan orang tua anak yang kuat ini sebenarnya akan menjadi dasar utama bagi harga diri anak. Faktanya memang saat anak-anak bisa menghadapi kesulitan di luar, penentunya adalah waktu di rumah. Penentu ia berperilaku positif atau negatif. Kalau misalnya di dalam kehidupan rumah tangga, anak ini sudah menjadi pemarah karena dia melihat orang tuanya berperilaku demikian, apa yang sudah dipelajari di rumah itu akan dia bawa keluar. Nah, itu tentunya akhirnya berdampak ketika dia menghadapi kesulitan. Bisa tidak. Jadi misalnya begini, ketika mungkin orang tua itu stres dengan pekerjaannya, mungkin bisa jadi tidak cocok dengan atasannya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang akhirnya ketika di rumah, orang tua ini misalnya marah-marah, banting barang dan sebagainya. Dari situ anak melihat. Nah, nanti kita akan melihat secara jauh di poin yang ketiga tentang teladan yang baik. Nah, itu kita akan lihat sama-sama. Nah, ketika anak itu melihat, oh kalau mengalami kesulitan tuh caranya gini toh. Nah, anak-anak tentu akan berperilaku kurang lebih sama karena dia belajar dari rumah seperti itu. Sehingga ketika dia menghadapi kesulitan di luar, yang terjadi dia akan kurang lebih tanda petik ya, melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Nah, memang di sisi yang lain ada salah satu cara menolong anak-anak kita ini merasa dikasihi dan berharga ada dengan membangun hubungan yang kuat dan mengasihi mereka. Nah, yang sering terhilang dalam suatu hubungan itu adalah adanya jembatan. Jembatan itu kalau kita melihat jembatan itu menghubungkan antara tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Jembatan itu sesuatu yang median hubungan atau kontak, sesuatu yang merentang antara dua sisi dan menghubungkan keduanya. Nah, kunci untuk membangun hubungan ini, yaitu jembatan ini adalah dengan apa? Cobalah kita melihat minat atau kesenangan yang sama yang dapat dilakukan orang tua dan anak. Pernah kadang tanpa istilahnya untuk orang tua yang tidak bonding atau tidak punya relasi hubungan yang dekat dengan anak, kadangkala ketika orang tua ditanya, apa sih hobi kesenangan anak? Orang tuanya bingung. Apa ya kesenangan anak saya ya? Ya. Tentunya ketika sudah ada bonding dan kekuatan yang luar biasa antara orang tua dan anak, secara tidak langsung orang tua bisa mengenal anak, mengetahui sebenarnya apa sih minat dan kesenangan anak itu. Nah, ketika orang tua mengerti apa yang menjadi minat atau kesenangan orang tua dengan anak ini, akhirnya yang terjadi adalah bisa dilakukan bersama-sama. Di dalam suatu kuis keluarga, menarik sekali anak-anak itu diberikan kertas, orang tua juga diberikan kertas. Itu pertanyaannya adalah, apa yang kesenangan, hobi yang anak-anak suka lakukan ketika mereka liburan? Orang tua bilang, ke mall. Apa menariknya? Anaknya bilang lain, ke gunung. Nah, itu ya. Jadi mungkin tidak terkonek gitu ya. Mungkin bisa jadi itu ketahuan akhirnya gitu ya. Bagaimana hubungan itu belum menjadi bonding gitu ya. Nah, cara-cara untuk membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak adalah dengan berbicara dengan mereka. Ya, berbicara dengan mereka berarti ada waktu melakukan sesuatu bersama anak, ngomong cerita. Apa yang kamu alami, misalnya hari ini ya kamu belajar apa di sekolah, misalnya begitu ya. Hari ini ketemu siapa? Apa yang membuat kamu itu hari ini menyenangkan? Kamu hari ini ketemu siapa dan sebagainya. Nah, cara lain adalah bekerja bersama. Ini pastinya kalau bekerja bersama pasti ngomong ya, kesempatan bicara, mendengarkan, berada dekat satu dengan yang lain. Awal yang baik itu bisa dimulai dari makan malam bersama. Nah, ketika makan bersama, jadi di meja makan, nah itu menjadi satu awal di mana bisa cerita satu dengan yang lain. Yang penting
dalam hal ini. Temukan cara menjalin hubungan. Ini akan menolong membangun jembatan orang tua dan anak. Seorang penulis Dorothy Sorkile Bridge mengatakan bahwa orang tua anak saling sayang dan suka berkegiatan bersama, itu akan membuat anak merasa aman membagikan gagasan dan perasaan. Mengapa? Karena orang tua memberikan waktunya untuk anaknya. Berarti orang tua saya ini bisa dipercaya. Itu yang membuat anak merasa aman. Dan akhirnya dia bisa cerita apa yang dia alami. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan intelektualnya. Pertumbuhan intelektual anak akan mengalami peningkatan pesat. Waktu kebersamaan itu memberi pesan sebenarnya kepada seorang anak bahwa ia berharga. Mengapa? Kadangkala ketika orang tua, misalnya ada anak mengikuti pertandingan sekolah, mewakili sekolah. Ketika orang tuanya itu tanda petik belain gitu ya, untuk apa ya, mengorbankan waktu, mungkin bisa jadi cuti dari kerjanya. Anak tuh merasa, oh ternyata saya dihargai. Papa, mama menilai saya sehingga akhirnya mau cuti untuk datang lihat saya lomba. Itu ya salah satunya ya. Nah, yang kedua, ini teladan yang baik. Nah, ini yang penting ya tadi ya. Nah, teladan yang kita berikan itu merupakan motivator yang kuat karena anak-anak terutama belajar dengan meniru. Jadi salah satu sarana yang kuat kita dalam menuntun memotivasi mereka adalah dengan memberikan contoh yang baik. Nah, ingat perilaku seseorang itu berbicara lebih keras tentang siapa diri orang tua itu. Orang itu. Nah, anak-anak itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Satu kali ada orang tua, seorang anak melihat dia itu menutup lemari dengan menendang pakai kakinya bagian belakang gitu ya. Menendangnya ke belakang supaya nutup pintu lemarinya. Nah, ternyata diselidiki memang ternyata dia melihat papanya itu kalau nutup pintu lemari itu ya di itu. Jadi kayak dia maju kemudian tidak nutup pakai tangannya begini, tapi pakai kaki nendangnya ke belakang gitu ya kakinya. Nah, ternyata tanpa disadari, ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua itu ditiru oleh anaknya. Kadang itu hanya anak itu hanya melihat apa yang kita lakukan. Nah, teladan orang tua, parental example itu adalah contoh yang diberikan orang tua itu punya pengaruh yang sangat besar pada anak-anaknya. Nah, itu kalau hanya menendang pintu itu ya. Kalau perilakunya lebih buruk, nah itu lebih bahaya. Ketika orang tua marah, biasanya kadang berkata kotor. Tanpa disadari loh, anak ini kok ikut-ikutan berkata kotor. Ternyata dia belajar dari orang tuanya. Frank Smith mengatakan bahwa otak anak-anak itu tidak mudah dibodohi. Mereka mempelajari apa yang kita demonstrasikan di depan mereka, bukan apa yang kita ajarkan. Ya, selanjutnya, adanya kesediaan kita untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan itu penting di mata anak-anak. Ini menjadi cara belajar untuk anak-anak melakukan tugas lebih baik. Proses belajar. Karena juga orang tua melihat, anak-anak bisa melihat, oh orang tua saya juga bisa salah ya. Saya juga bisa salah, tapi bukan berarti menyalah-nyalahkan kemudian ya, sengaja berbuat salah, tidak. Tapi di sini ketika dia melihat orang tua itu, oh ya, dia punya salah, mengakui dan belajar dari kesalahan itu membuat anak-anak iya, tidak takut salah, anak-anak belajar dan akhirnya memotivasi diri mereka akan melakukan tugas-tugas sekolah dengan lebih baik lagi. Nah, salah satu karunia yang sangat penting dalam hal ini adalah ketekunan. Nah, memang faktanya ketekunan anak-anak ini cenderung mencerminkan ketekunan kita. Ada satu survei menarik ketika orang tua itu senang membaca, tanpa disadari anak juga akan sering membaca, suka membaca. Ada orang tua yang sering pergi ke perpustakaan, maka anaknya akan meniru, dia akan menjadi anggota dari salah satu perpustakaan. Ya, kita dapat memotivasi anak untuk mengembangkan cita-citanya yaitu dengan mengenalkan dengan orang-orang dewasa yang dapat menginspirasi anak kita dengan teladan sifat dan karakter yang positif seperti kesetiaan, pengabdian kepada tugas, belas kasihan, ketekunan dan tekad. Dapat melalui cerita juga di medsos. Jadi selain kita menjadi contoh teladan yang baik, kita bisa mengambil contoh teladan yang baik juga. Misalnya tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Bagaimana seperti anak lihat kisah Thomas Alva Edison, bagaimana dia dengan tekun, rajin, setia, komitmen
ingin melakukan percobaan, tidak putus asa gitu ya dan sebagainya. Itu bisa menjadi contoh teladan buat anak-anak belajar. Nah, itu bisa dari medsos, kita bisa lihat sama-sama kisahnya di YouTube dan sebagainya. Nah, itu ya, itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan. Selanjutnya yang ketiga, harapan. Anak-anak yang sukses dan dapat mengatasi rintangan di sekolah dan kehidupan sehari-hari biasanya punya satu pengalaman yang sama, yaitu mereka mempunyai setidaknya satu orang yang menaruh harapan tinggi terhadap mereka dan berikan dukungan dan kerangka untuk impian mereka. Satu orang ini adalah siapa yang menaruh harapan tinggi kepada mereka, yang memberikan dukungan buat mereka, dan kerangka untuk impian mereka itu adalah orang tua. Ya, makanya dikatakan pada dasarnya anak-anak semua umur butuh orang tua, guru, dan pelatih yang percaya 100% kepada mereka, mendukung mereka, dan mengharapkan mereka melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, sekali lagi kembali kepada yang nomor dua tadi, anak-anak butuh orang tua, guru, dan pelatih, dan sebagainya. Kalau mereka tidak memberikan teladan yang baik, nah itu bahaya sekali. Yang misalnya orang tua bisa apa ya berkata yang tidak benar kepada anak, menghakimi anak dan sebagainya. Anak-anak melihat orang tua ini tidak percaya sama saya. Guru ini ternyata meremehkan saya dan sebagainya. Bagaimana dia bisa punya harapan? Karena dia butuh mereka itu boleh untuk mendukung mereka. Nah, kalau mereka tidak mendapatkan itu dari figur-figur yang ada, nah ini sangat membahayakan dan mengerikan bagi anak itu sendiri. Nah, sebenarnya kata harapan itu mengacu kepada antisipasi atau menantikan sesuatu. Ada sesuatu yang dinantikan. Harapan ke depan, masa depan yang baik. Misalnya gitu. Untuk anak bisa lulus, bisa sukses, bisa diterima dalam pekerjaan. Itu harapan-harapan. Nah, harapan ini menyiratkan suatu kepercayaan tentang apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan seseorang di masa depan. Nah, harapan guru kepada murid, orang tua juga kepada anak-anak itu punya pengaruh yang kuat, yang sama pada anak-anak. Nah, supaya harapan ini bisa masuk akal, penting untuk memahami kemampuan kepribadian dan temperamen anak. Tidak mungkin kalau misalnya kita punya ngerti kalau anak itu misalnya tidak punya misalnya kemampuan di bidang matematika, jangan ngomong gini, kita perlu punya harapan yang benar-benar masuk akal dan realistis. Jangan berharap dia akan menjadi ahli matematika atau guru matematika. Itu disesuaikan. Kalau memang anaknya itu punya kemampuan, orangnya ini sangat apa ya? Kalau telaten, nah itu ya. Mungkin kalau suruh ngajar-ngajar tuh suka. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kemampuan di dalam dirinya, ya. Orangnya sabar ternyata. Nah, jadi ada harapan yang masuk akal, mungkin dia akan menjadi mungkin hamba Tuhan, mungkin menjadi guru lah, sebagai siapa gitu ya, konselor dan sebagainya. Nah, itu ada harapan-harapan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, karakteristik kecawapan dan bakat khusus ini harus dipertimbangkan dalam menetapkan harapan. Ya, jadi harapan disesuaikan dengan kondisi anak. Ujian pun tidak dapat dipakai untuk mencap kemampuan anak atau membatasi pandangan kita tentang potensi anak. Nah, di sisi lain, cara negatif itu bisa menghasilkan pemikiran negatif dan perilaku negatif mengikuti di belakangnya. Nah, faktanya adalah anak-anak ini mendengar tentang kesalahan yang mereka lakukan lebih sering daripada mendengarkan apa perbuatan balik mereka. Ini kondisi yang ada. Kebanyakan cap-cap itu diberikan kepada anak dan itu menjadi satu trademark bagi anak itu, label buat anak itu, dan itu berdasarkan dari kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia mencontek, ya memang itu salah. Ketika kesalahan itu dilakukan, akhirnya mereka dibombardir dengan perkataan, tukang contek ini. Ya, orang ini tidak jujur dengan label-label itu yang membuat akhirnya tanpa melihat sebenarnya di sisi lain dia punya, ya itu memang kesalahan. Hal yang tidak benar. Tapi sekali lagi, kadang orang lebih sering mencap dengan negatif kesalahan yang ada daripada mungkin anak itu pernah berbuat baik menolong temannya, misalnya begitu.
Nah, anak-anak ini butuh masukan yang positif untuk dapat menangkal pengaruh yang negatif dan untuk mengembangkan serta mempertahankan pandangan yang sehat tentang diri mereka sendiri. Caranya adalah apa? Coba melihat kita mengakui keberhasilan yang kecil yang dicapai anak. Itu sudah menjadi masukan yang positif buat dia. Coba fokus pada perbaikan dan hindari komentar yang menekankan kesalahan anak. Misalnya anak pernah mencontek, sekali lagi seperti itu ya. Jangan langsung ingetin, loh kamu loh pernah nyontek, loh kamu loh pernah nyontek. Berkali-kali dengan kata itu. Tapi gantilah dengan perkataan mengulangi. Ya, Mama tahu kamu pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kita perbaiki. Ayo kita perbaiki sama-sama. Kamu belajar sekarang. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kan tidak perlu nyontek. Kalau nyontek kan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Maaf, sebentar ya. Melompat. Oke. John Dresser mengatakan terus membanding-bandingkan akan menimbulkan perasaan rendah diri yang membahayakan perkembangan kepribadian. Nah, ini bahayanya juga kalau orang tua sering membandingkan anak mungkin yang pertama dengan yang kedua. Mungkin anak pertama lebih hebat, mungkin lebih berprestasi, anak kedua tidak. Ini bahaya sekali. Sekali lagi, itu akan membuat anak menjadi tidak termotivasi karena mereka merasa tidak diterima sebagaimana adanya. Karena dia sudah dibandingkan, itu bukan dirinya. Kalau mungkin kakaknya lebih hebat karena pintar kimia, anak yang kedua belum tentu kimia. Bukan berarti anak ini tidak punya kemampuan apa-apa. Siapa tahu anak ini punya kemampuan dan keahlian di bidang lain. Memang Tuhan berikan kemampuan, keahlian tiap orang itu berbeda. Nah, kebetulan anak-anak yang berbeda ini ada di dalam satu keluarga, ya. Satu keluarga. Nah, yang terpenting adalah anak-anak kita perlu mengetahui bahwa kita mengasihi mereka sebagaimana adanya. Tidak perlu harus jadi ahli matematika dulu, baru dikasih orang tua. Tidak perlu harus menjadi anak-anak yang selalu menang lomba, olimpiade, baru dikasih. Tidak. Yang penting adalah tiap anak punya kemampuannya sendiri, punya keahliannya sendiri. Kan memang Tuhan sudah berikan berbeda, ya. Jadi bukan apa yang mereka lakukan, kita mengasihi, tapi justru mengasihi mereka seperti adanya mereka. Nah, cara menyeimbangkan harapan ada perbaiki harapan yang rendah. Harapan yang rendah dapat membatasi kemajuan anak dan merusak motivasinya. Ingat, anak punya kepribadiannya sendiri. Jangan sepertinya, paling kamu nggak bisa lah. Nggak bisa kamu lakuin ini. Nah, itu hati-hati dengan perkataan begitu. Anak tidak akan pernah termotivasi. Motivasinya sudah rusak. Yang kedua, perbaiki ambisi yang berlebihan. Sama sekali ini tidak memotivasi anak. Sekali lagi, harapan ini harus disesuaikan sekali lagi dengan kondisi anak, kemampuan apa yang dimiliki. Ketika harapan itu menjadi tidak realistis, itu akan membuat anak itu berhenti berusaha karena itu memang bukan bidangnya. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa karena memang dia bukan ahli di situ. Bukan berarti anak kemudian tidak mau belajar apa dan sebagainya, bukan. Tapi memang itu bukan bidangnya. Ya, kondisi demikian akan menimbulkan satu kekecewaan besar dan memukul harga dirinya, menurut Dorothy Briggs tadi ya. Jadi perlunya ada keseimbangan antara harapan yang besar dengan pandangan realistis tentang umur, kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan anak. Ya, jadi lebih berani untuk mengembangkan motivasi untuk melakukan tugas baru walau menghadapi kesulitan atau kekecewaan. Jadi kalau harapan itu realistis sesuai dengan diri mereka, saya yakin percaya anak itu akan termotivasi untuk mencapai apa yang seharusnya karena itu memang dirinya gitu ya. Oke, selanjutnya, 4 sudut pandang yang benar. Survei terhadap 8.000 anak yaitu kelas 5 sampai 9 dan survei terhadap orang tua, kekhawatiran terbesar di dalam diri mereka adalah nilai di sekolah. Ya, tekanan nilai raport itu membuat mereka bisa menjadi mencontek. Ini ada datanya 71% dari 8.600 pelajar SMU di Amerika Serikat, di mana mereka beranggapan nilai A itu harus diperoleh dengan cara apapun. Ya, ditambah adanya tekanan di rumah, kamu harus 100 nilai sempurna dan pengaruh kuat dari pihak guru. Mungkin gurunya lebih menguji anak yang nilainya sempurna daripada tidak. Nah, ketika kondisi itu terjadi di dalam diri seorang anak, tanpa disadari nilai itu menjadi lebih penting daripada pembelajaran itu sendiri. Ya, kabar baiknya sekali lagi. Sebenarnya raport itu tidak lebih daripada satu cara untuk mencatat.
nilai bukan akhir ceritanya. Nilai itu dapat menjadi petunjuk penting tentang bagian materi pelajaran yang dimengerti dan diingat anak. Kita tahu ya, biasanya setelah materi di pelajaran diberikan, biasanya ada tes. Nah, tentunya tes itu akan berkaitan dengan pelajaran yang sudah diberikan, gitu ya. Nah, itu nilai tes itulah untuk melihat tolak ukur anak ini sudah mampunya seberapa sih. Ya, untuk materi itu. Bisa jadi materi A, anak itu bisa, nilainya itu bisa sempurna 100. Karena dia memang mengerti dan memahami bahan materi itu. Tapi bisa jadi ketika tes yang kedua, dengan bahan materi pelajaran yang berbeda, bisa jadi berbeda. Ya, sekali lagi nilai bukan akhir ceritanya. Ya, selain nilai itu hanya untuk petunjuk. Nilai itu hanya menunjukkan celah dan pelajaran yang perlu. Oh, berarti kalau saya nilainya ini di bawah rata-rata, saya harus remedi misalnya. Nilai ini menjadi satu, sekali lagi tolak ukur, celah. Oh, pembelajaran ini saya masih belum bisa, belum paham. Makanya saya perlu belajar lagi. Nah, itu ya. Sebenarnya nilai itu hanya itu, gitu ya. Sekedar satu cara mencatat. Ya, ini dikatakan, tapi sepertinya sudah segalanya. Jadi kita perlu melihat apa yang ada di balik nilai jelek dan kesulitan apa yang mungkin dihadapi anak. Ada seorang anak yang tiba-tiba nilainya jelek, gitu ya. Boleh kali-kali ini nilai jelek, 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 jelek. Nah, coba melihat kita biasanya orang tua langsung marahin anak, kamu nggak belajar ya? Kurangmu tidur, kamu main terus ya, misalnya gitu ya. Kamu lihat nonton apa itu? Sampai akhirnya nilai jelek. Ternyata tanpa diketahui orang tua, anak ini mengalami kondisi tidak bisa melihat papan tulis. Nah, tidak bisa melihat whiteboard yang ada, sehingga akhirnya dia harus mengerjitkan dahi dan gini. Sehingga kadang tulisan guru itu tidak dipahami dengan benar, gitu ya. Nah, kondisinya tadi kesulitan apa di penglihatan. Nah, ketika anak itu akhirnya diketahui mengalami kondisi demikian, akhirnya dibawa ke dokter mata dan akhirnya diberikan kacamata. Nah, setelah kacamata diberikan kepada anak itu, anak ini kembali punya nilai yang bagus. Ya, nah, setelah tahu kesulitannya, ya, kesulitan apa yang dialami anak dan solusinya udah ketahuan dan akhirnya balik lagi seperti semula. Nah, kita tuh perlu itu, jangan langsung menghakimi anak ketika anak itu nilainya jelek. Coba tanya dengan baik-baik, apa sih membuat kamu bisa nilainya jelek? Kamu kenapa? Jangan langsung mengejudge anak, menghakimi anak bilang, kamu sih sukanya ngegame terus. Padahal enggak. Bukan karena itu kesulitan di dalam penglihatan. Nah, kebenarannya sekali lagi, walaupun anak itu punya nilai bagus, itu tidak menjamin hidup yang sukses. Memang nilai yang bagus itu baik. Siapa yang bilang bahwa nilai bagus itu nggak baik? Baik. Tapi kecil hubungannya antara prestasi akademis dengan kesuksesan di dalam dunia nyata. Ya, jadi bukan diukur dari nilainya kalau bagus berarti nantinya sukses, belum tentu ya. Dengan mengetahui bahwa prestasi akademis itu bukan segalanya dalam kehidupan, itu akan menolong kita bisa menempatkan nilai dalam sudut pandang yang benar. Untuk itu, jangan menganggap nilai di sekolah itu sebagai petunjuk utama potensi anak. Fokuslah apa yang benar-benar berarti, apa yang dipelajari, apa yang diketahui lebih banyak. Kadang motivasi seseorang anak itu untuk sekolah misalnya ngasih pelajaran tertentu itu bukan apa yang saya bisa pelajari dan dipahami, apa yang saya bisa kuasai, tapi kadang untuk supaya dapat nilai bagus. Ya, mungkin bisa jadi karena ada tekanan dari keluarga yang minta supaya tetap punya nilai sempurna. Seperti itu membuat anak akhirnya tidak melihat yang penting pokoknya aku ujian nilai bagus. Nah, ini bahaya sekali. Nah, saat anak dapat nilai jelek di bawah kemampuan, coba kita kadang cari selesaikan masalahnya, akar masalahnya ya. Jadi coba dilihat di balik nilai jelek itu ada kesulitan apa. Beberapa kiat menanggapi nilai sekolah tanpa memberikan tekanan yang tidak perlu, menghindari hukuman. Anak bisa takut pada hukuman dan tidak fokus lagi pada studi. Dia sudah takut duluan tanpa ada motivasi lagi untuk belajar. Hindari kritik. Ini kritik akan memukul harga diri anak. Motivasi padam untuk memperbaiki prestasi. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menjadwalkan pembicaraan orang tua guru untuk mencari penyelesaian. Misalnya anak kewalahan dengan pelajaran, ada pelajaran yang tidak dimengerti, coba dikonsultasikan.
dengan guru wali kelas yang ada. Bagaimana anak ini kalau di kelas? Dia memperhatikan enggak dengan pengajaran guru dan banyak hal. Hindari mengiming-imingi. Mengiming-imingi itu seperti menjanjikan anak dengan hadiah bila dapat nilai bagus. Nah ini gini bahayanya. Ini harus rata sebenarnya. Kalau pingin kayak gitu, enggak perlu terlalu harus dapat hadiah. Bisa kali hadiah itu diberikan untuk momen-momen tertentu. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, misalnya anak itu graduation, lulusan. Nah, itu bisa kita berikan hadiah tanpa kita perlu ngomong juga. Itu jadi surprise bisa. Ketika anak-anak itu dijanjikan hadiah, kamu dapat nilai bagus. Akhirnya bisa jadi saudara lain bisa iri. Dan juga bisa cenderung mengurangi kesempatan mengembangkan motivasi belajar. Karena motivasinya udah beda gitu ya. Untuk dapat hadiahnya. Dan bukan untuk dia mau belajar sungguh-sungguh. Ada motivasi itu. Boleh sih, tapi yang harus penting sekali diperhatikan motivasinya apa. Daripada berfokus pada nilai, kita perlu menyampaikan kepada anak bahwa proses belajar itu sendiri penting dan berharga. Dr. David Elkin, psikolog di Tufts University mengatakan, yang memotivasi adalah seluruh proses belajar berikut kesenangan dan tantangannya. Jadi kadang itu kita tidak ngerti ada mata pelajaran tertentu itu coba anak senang enggak ya di situ ya? Ada kesenangannya, ada tantangannya enggak gitu ya. Nilai tidak cukup untuk menjadi sumber kebahagiaan. Kita perlu bantu anak untuk dimotivasi bila mengalihkan fokus pada apa yang sedang dipelajari ya. Kita ingin anak kita menemukan cara belajar, cara berpikir, cara mengatur waktu dan menghargai pengetahuan dan kerja keras. Tentunya ini kita perlu tuntun dulu kalau anaknya masih kecil. Tapi kalau sudah mulai remaja, nah biarlah dia juga menemukan caranya sendiri. Ya, yang paling penting berapapun nilainya, anak kita itu butuh kasih kita yang tanpa syarat. Ya, kita menolongnya mengembangkan motivasi untuk menyelesaikan semua tugas sulit yang dihadapinya sepanjang hidupnya itu lebih penting. Menerima dia apa adanya, sebagaimana adanya dia. Tanpa harus memerintahkan harus dia nilai bagus dulu baru kita kasih dia. Tidak itu. Tapi lebih penting itu kita tolong, kita bantu, tetap motivasi dia untuk bisa melakukan segala tugas tanggung jawabnya di sekolah. Selanjutnya pendorong motivasi ada 5 yaitu kesabaran bercerita, mengembangkan keingintahuan, belajar tentang dunia dan sikap bertanggung jawab dan optimis. Kesabaran. Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk anak kita adalah bersabar terhadap mereka. Nah, kesabaran kita jauh lebih motivasi daripada mendorong atau memaksakan prestasi atau kedewasaan. Nah, kesabaran ini bukan berarti bersikap pasif dan serba mengizinkan ya. Tapi kesabaran itu seperti ini, adalah kado indah yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita yang akan menolong mereka untuk bersemangat dan termotivasi. Sementara mereka belajar dan bertumbuh dan sementara kita bersantai dan menikmati kebersamaan dengan mereka sebagaimana adanya. Kita tidak perlu menuntut anak kita sempurna dalam segalanya bila kita mengerti bahwa mungkin ia mendapat nilai lebih baik dalam beberapa pelajaran dibandingkan anak yang lainnya. Nah, kita dapat membesarkan hatinya dengan menolongnya tetap rajin belajar dan konsultasi dengan guru. Kadang itu kita itu bisa jadi tidak sabar. Kenapa sih anakku itu nggak bisa hafal perkalian dengan benar? Kenapa ya? Nah, kita tuh tidak sabaran. Pinginnya anak itu lebih cepat, lebih apa. Nah, itu untuk semuanya ada proses. Nah, untuk sempurna itu memang satu hal yang tidak mungkin gitu loh. Kalau anak sempurna dalam segalanya. Seperti kita juga tidak sempurna, ya tidak mungkin sempurna segala hal. Yang perlu kita lakukan berbesar hati, tetap bersabar kepada mereka, menuntun mereka, membimbing mereka. Kita perlu bersabar terhadap perkembangan anak. Jangan paksakan anak kita berkembang sebelum waktunya, terutama pada anak yang terlambat perkembangannya. Nah, ini hati-hati karena kita mungkin ada anak yang tidak seperti yang kita inginkan perkembangannya. Nah, di sini jangan paksakan dia. Mungkin harus seperti kalau naik motor, jangan anu 100 kilometer per jam. Mungkin anak itu tidak sesuai dan tidak secepat itu. Kita harus kurangi, mungkin 80 atau mungkin 50. Sesuaikan, ya. Sekali lagi, kondisi anak itu berbeda satu dengan yang lain.
Yang penting kita perlu mempercayai mereka, mengetahui bahwa mereka akan berkembang pada waktunya. Mereka itu akan belajar, mereka akan berkembang, mereka akan menjadi sebagaimana seharusnya. Kadang itu orang tua waktu anak masih kecil ya loh. Anakku kok belum bisa jalan nih, anak orang lain bisa jalan. Tapi anakku kok ngomong dulu ya belum bisa jalan dan sebagainya. Nah, memang tiap anak itu berbeda. Ada yang anak itu ngomong dulu baru jalan, ada yang ngomong dulu baru jalan. Itu ya. Nah, itu setiap anak itu kita harus sabar ya. Percaya pada mereka, mereka akan berkembang pada waktunya. Nah, memang anak-anak itu biasanya itu kayak yang belajar berjalan, dia akan konsentrasi untuk bisa berjalan dulu, setelah itu baru bicara. Kadang anak itu punya kemampuan bicara dulu, itu memang lagi mengembangkan kemampuan bicaranya itu memang sampai pada waktunya nanti, nah setelah itu dia baru berjalan. Nah itu ya, jadi kadang orang tua tidak sabar, kenapa kok seperti ini gitu ya. Padahal perlu kesabaran untuk menunggu ya, karena itu memang ada prosesnya tiap anak. Yang harus kita lakukan memastikan mereka dapat dukungan, masukan, dan penghiburan yang mereka butuhkan di rumah, di sekolah, dalam masa pertumbuhan. Di dalam diri anak seharusnya perlu ditanamkan apa kerja keras, ketekunan, dan tidak cepat puas diri. Itu menjadi unsur penting yang membawa kepada kesuksesan. Bercerita yang kedua, ingat kita semua itu punya cerita. Masing-masing keluarga punya segudang cerita. Kisah Daud, Sarah, Ruth, Petrus, dan lain. Itu semua cerita, kisah dalam Alkitab. Ada lagi kisah sejarah bangsa. Misalnya kemerdekaan Amerika, misalnya gitu, kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Nah, ini perlu ada, maaf, peran bercerita. Nah, kalau ada bercerita ini akan mendorong anak-anak mengetahui keadaan masa lalu dan masa kini. Adanya pemahaman yang lebih besar, pengetahuan yang baru, menghargai warisan dan nilai-nilai. Jadi misalnya kadang masa lalu itu kondisinya tidak seperti sekarang. Lah itu biasanya orang tua cerita, kalau dulu itu kayak tidak seperti sekarang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak-anak tahu dengan cerita dari orang tuanya, dari kakeknya, neneknya, itu membuat satu wawasan yang penting. Iya ya, ternyata zamannya beda dengan aku ini, gitu ya. Yang kedua, peran bercerita adalah mempunyai kuasa motivasi yang mengagumkan. Ini bisa diilhami pengalaman orang lain mengatasi rintangan, kerja keras, dan memperoleh penghargaan. Bisa menceritakan ini ya, motivasi itu misalnya dari Michael Jordan, ya, pemain basket terkenal. Helen Keller. Helen Keller ini anak yang mengalami kebutaan bisu tuli gitu ya. Namun akhirnya di tangan seorang guru yang bernama Anne Sullivan, akhirnya Helen Keller ini boleh akhirnya tanda petik berfungsi seperti orang pada umumnya, orang normal pada umumnya. Menarik sekali. Yang ketiga, peran bercerita cara yang bagus untuk menghubungkan hubungan yang lebih dekat antara orang tua dan anak dan anggota keluarga besar. Kadang dengan cerita itu membuat kita cerita misalnya papa mama dulu hidupnya waktu itu hidupnya miskin, jarang bisa makan yang enak dan sebagainya. Nah, itu akhirnya membangun suatu hubungan yang dekat dan mereka bisa tahu, oh itu yang dialami orang tua. Peran bercerita yaitu memberikan keuntungan yang sangat besar dalam perkembangan keseluruhan anak, memicu imajinasinya dia, memberikan kesenangan tersendiri, seperti cerita itu kado yang indah dari orang tua kepada anak. Ya, itu peran-perannya. Nah, beberapa batu loncatan untuk cerita. Misalnya bisa kita mengarang cerita kisah sendiri. Misalnya gini, kita minta anak sebutkan 3 objek secara acak. Misalnya apa? Batu, bunga, taman. Coba kita buat cerita tentang pakai 3 objek itu. 3-4 menit. Nah, itu ya. Bisa kita garang dengan hal itu. Anak-anak yang ngarang objeknya. Itu yang menyebutkan. Kemudian bercerita secara bergiliran. Cara yang baik untuk mulai cerita. Misalnya satu orang mulai cerita. Pada hari ini saya senang sekali karena bertemu dengan temanku yang di sekolah. Nah, orang berikutnya nyambungin, nambahin lagi cerita atau tambah tokoh baru. Nah, misalnya kalau nambah tokoh baru, iya. Ketika bertemu dengan temannya, akhirnya ketemu dengan Bapak Satpam di sekolah. Nah, itu tambah satu. Atau menceritakan kelanjutannya. Mulai mengumpulkan topi di toko murah. Ini maksudnya apa? Ini merasa imajinasi. Jadi kan pendorong baik untuk bersih. Mungkin topi itu akan digilirkan ke teman yang lain dan sebagainya. Gitu ya. Mengadakan acara jam cerita keluarga. Ini bisa sebulan sekali. Setelah makan malam ada beberapa orang kumpul. Orang tua, kakek, nenek itu pada cerita semua gitu loh. Mungkin kondisi zaman waktu mereka masih muda, masih anak-anak. Bisa cerita.
Nah, akhirnya ini aja jam cerita keluarga. Biasanya kalau selesai dianggarkan 30 menit bisa lebih daripada itu. Ini bisa mungkin kayak hari anak-anak biasanya kan libur ya sekolah hari Sabtu, hari Jumat malam juga cerita tentang hal itu. Sebulan sekali atau hari tertentu apa sudah disepakati. Nah, sebenarnya bercerita ini bukan berarti sangat sulit sekali. Itu cerita itu ada di mana-mana. Kita pun sekarang melakukan beberapa hal ini, seperti saya duduk di sini, ya, membawakan pelayanan Zoom ini, itu udah jadi cerita, gitu ya. Oh, jam gini-gini saya mengalami ini, apa yang saya ceritakan dan sebagainya. Jadi bercerita itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dapat dilakukan secara spontan, ya. Makanya ketika di dalam ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 itu Shema, hendaklah itu dikatakan berulang-ulang. Taurat Tuhan itu di waktu duduk, berdiri, jalan, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, cerita itu bisa dilakukan sekali lagi sekreatif mungkin. Ya, satu kondisi untuk memotivasi anak itu. Ya, oke. Kita dapat belajar menjadi seorang pencerita. Nah, ini ya. Beberapa hal yang dapat menolong kita menjadi seorang pencerita yang lebih baik adalah mempelajari satu cerita yang sudah dipersiapkan. Pilih cerita yang disukai, bayangkan setiap adegan, berlatih menggunakan kata sendiri dan bisa ditambahkan gerakan. Lebih baik lagi ketika satu cerita ini sudah dipersiapkan dan kita akan ceritakan, lebih baik dihafal. Ya, kita ambil poin-poinnya, kemudian kita kembangin sendiri dengan kata-kata sendiri, ada tambah gerakannya. Yang kedua, menceritakan sejarah diri sendiri. Bayangkan rumah masa kecil, peristiwa apa yang terjadi di sana, siapa yang tinggal bersama-sama saya, siapa tamu yang sering berkunjung. Jadi kita cerita waktu dulu saya masih kecil, orang tuanya yang cerita. Saya dulu tinggal sama siapa, ada kakek nenek di sana, kakek waktu itu sakit sudah, dan sebagainya itu ya. Itu cerita tentang sejarah diri sendiri. Yang selanjutnya mewawancarai anggota keluarga untuk mengarang cerita. Misalnya gini, kita cari misalnya tante gitu ya, bibi gitu ya, untuk karang cerita. Misalnya dia bisa cerita di mana bibi itu dilahirkan. Siapa yang berpengaruh saat tante kita itu dibesarkan. Cerita apa yang sering didengarkan waktu kecil dan sebagainya. Nah, ketika anak ini bercerita, tunjukkan kalau tertarik mendengarkan. Jangan kita sibuk dengan yang lainnya atau main HP. Anak akan merasa, ngapain saya cerita? Kok saya tidak didengerin, ya? Karena yang dipentingkan itu bukan ceritanya, tapi kehangatan, kedekatan antara orang tua dan anak. Ini lagi kita bangun lah. Kalau orang tua sudah memberikan satu batas tersendiri, saya akan percaya itu tidak akan bisa nyambung. Karena akan melihat teladan yang baik tadi ya. Oh, kok begini ya kalau diajak orang-orang ternyata begini ya gitu ya. Yang ketiga, mengembangkan keingintahuan. Keingintahuan itu punya efek yang secara alami itu memotivasi orang untuk belajar apa saja. Keingintahuan itu mendorong memupuk keingintahuan anak adalah salah satu cara terbaik untuk buat mereka tetap bermotivasi untuk belajar. Kabar baiknya rumah itu bisa menjadi tempat terbaik untuk menumbuhkan keingintahuan ini. Interaksi orang tua anak itu paling kuat dan menstimulasi. Nah, keingintahuan adalah keinginan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu. Mengapa dan mengapa itu ya. Suatu minat atau ketertarikan karena alasan pribadi dari dalam atau karena sesuatu itu sangat menarik. Bila keingintahuan itu lenyap, maka motivasi dan semangat belajar juga lenyap. Karena keingintahuan mendorong anak belajar. Jadi kita harus menjaga supaya keingintahuan itu tetap hidup. Jadi kadang ada anak yang tanya ini karena orang tua malas cerita atau malas memberikan tanggapan yang dilakukan. Sudah kamu jangan diem, jangan rame, sudah tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, sudah keingintahuan langsung hilang gitu ya. Jadi diarahkan kalau untuk anak-anak demikian kita bisa ajak ke perpustakaan, melihat ensiklopedi, melihat seperti kayak kamus-kamus yang ada. Sekarang banyak kita bisa lihat juga secara online. Kita sebagai orang tua mempunyai peran besar dalam menopang dan memperbesar keingintahuan anak kita. Kalau kita bisa ditanya sama anak kita, kalau kita tidak tahu, jangan ngomong tak, ya, kita tahu dan sepertinya kayak tanda petik, kayak sok pintar gitu ya. Kita ngomong, sorry mama tidak tahu ya, coba nanti ya mama cari infonya ya, nanti tak beritahu. Nah, itu yang penting. Kalau setelah itu kalau anak belajar, oh iya ya, orang tua aku juga tidak tahu segalanya gitu ya. Dan mengakui kalau memang nggak tahu semuanya, itu lebih baik daripada kalau nggak ngomong.
tapi akhirnya memberikan informasi yang salah. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menangani pertanyaan mereka. Di mana hal itu akan membantu untuk memberi waktu menjelaskan apa yang sudah diketahuinya dan apa yang ingin diketahuinya. Menemukan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kemudian menolong anak kita memikirkan pertanyaan itu dan menyimpulkan jawabannya. Mengajukan pertanyaan menyelidik imajinasi anak akan sangat terpacu bila kita mengajukan pertanyaan juga tentang hal sehari-hari. Contoh, apa yang dapat dilakukan dengan styrofoam? Anak bilang A, B, C, D. Mengapa kau bilang gitu? Jadi terus dilatih imajinasinya, keingintahuannya. Styrofoam itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Nah, sebenarnya itu ya. Itu contoh-contoh yang boleh kita pakai sehari-hari yang ada sekitar kita. Ingat, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang ada mungkin adalah pertanyaan yang tidak dipikirkan dengan baik. Ini menarik sekali karena jangan sampai ketika anak itu ingin tahu, kita mengatakan, oh, pertanyaan kok kayak gitu. Tidak kelas itu, dan nah, itu salah itu ya. Jangan seperti itu. Kita perlu pelajari hal konkret, dasar yang sangat penting untuk di kemudian hari belajar hal yang abstrak atau simbolis. Nah, yang penting aja, yang konkret-konkret aja, gitu ya. Misalnya hari ini bersinar cerah, karena apa? Ada matahari. Nah, kalau sudah belajar dari itu, matahari itu memberikan sinar. Nah, kenapa kok sinarnya itu bagus buat badan dan sebagainya. Itu tambah makin abstrak. Ajak anak itu mengeksplorasi dengan pergi berjalan-jalan di alam terbuka. Jadi tidak selalu di rumah. Sambil mencari benda-benda yang mendorong anak mengoleksi. Satu saja untuk kecakapan intelektual, menggolongkan, mengelompokkan, dan mengevaluasi. Bisa jadi seperti pergi ke taman, lihat berbagai macam daun. Nah, itu ya, digolongkan. Oh, ini ada yang panjang-panjang, ada yang bulat, dikelompokkan, digolongkan, gitu ya. Kemudian ada yang mungkin daunnya itu bisa bentuknya seperti hati dan sebagainya, gitu ya. Nah, gunakan kaca pembesar. Menarik sekali kalau anak-anak mau belajar, seperti lihat semut, gitu ya. Toples dan naruh di situ semutnya. Gulungan kertas itu bisa dimasukkan di dalam toples, kemudian ada kayak semut apa dimasukkan situ. Sendok untuk menggali, kayak sekop kecil. Biasanya kan ada alat-alat untuk nanam-nanam itu, bisa di plastik. Nah, itu juga kadang bisa dipakai itu ketika anak-anak mungkin ada di taman belakang rumah dan sebagainya. Nah, ada beberapa gagasan proyek di rumah. Biarkan misalnya anak itu belajar ganti baterai, beli kandang burung di belakang dibuka gitu ya, diletakkan di halaman belakang rumah, dikasih makanan, bisa mengamati burung apa saja yang datang ya, karena tertarik dengan makanan yang ada di sakar itu, di kandang burung itu. Bisa pilih sebatang pohon, amati perubahan tiap musim, daunnya, ukuran, warnanya bisa dicatat dalam buku. Mungkin kalau di luar negeri ada 4 musim ya, itu lebih menarik karena mungkin bisa ada musim gugur, nah itu daunnya berontokan semua, pohonnya jadi kering gitu ya, tidak ada pohonnya gitu. Musim gugur, musim rontok, musim semi, mulai ada tunas-tunas ya dilihat. Oh, daunnya mulai dari kecil tuh udah mulai tumbuh. Nah, itu ya bisa dipilih. Ukurannya, warnanya gitu ya. Proyek di dapur, di luar juga, di dapur juga misalnya dengan menggunakan air warna dengan minyak. Nah, ini kadang dipakai buat mainan gitu ya. Air warna merah itu, merah muda dengan minyak, enggak kan mungkin bisa satu lah. Ini kenapa kok enggak bisa jadi satu ya, gitu ya. Ini kan menambahkan keingintahuan anak gitu loh. Iya ya, kenapa ya? Padahal sama-sama cair, kenapa kok air nggak bisa campur dengan minyak? Nah, itu. Tiup gelembung, niup gelembung-gelembung kayak gelembung sabun gitu. Lah itu menarik sekali. Kenapa kok sabun ditaruh semacam kayak cetakan? Ketika kita tiup kok jadi gelembung-gelembung ya? Nah itu kenapa? Nah seperti misteri telur. Nah ada telur, ada 2 tempat. Yang satu diberi garam, sama-sama satu tempat tidak diberi garam, diberikan telur. Menariknya, telur yang satu yang tidak diberi garam akan tenggelam. Tapi telur yang ada garamnya itu telurnya mengapung. Mengapa demikian? Misalnya bisa main balon. Balon itu ketika ditiup kemudian dilepaskan, bisa bunyi begitu, kemudian bisa balonnya lari kemana-mana. Nah itu kenapa begitu? Nah itu ya menarik sekali. Yang penting
kita perlu menunjukkan minat kita. Ya, dorongan terbaik itu untuk membuat anak-anak termotivasi dan mengembangkan keingintahuan dalam diri mereka. Yang keempat, belajar tentang dunia. Lah, belajar tentang dunia adalah belajar tentang orang dengan budaya dari seluruh dunia dengan cara yang personal sangat menarik bagi anak-anak dan menjadi motivator paling kuat. Nah, ini bisa jadi kita bisa membawa pelajar asing ke rumah. Ini ada satu kondisi kebiasaan di luar negeri juga. Ya, mungkin di sini mungkin tidak terlalu ya kebiasaan ini ada. Tapi kadang itu di luar negeri, kadang tuh orang menyediakan rumahnya ditinggali hanya mungkin 1 atau 2 minggu oleh pelajar dari luar negeri, gitu ya. Menarik sekali. Dari situ anak bisa belajar tentang dunia. Kenapa? Karena melalui mereka, orang yang ada bersama kita itu anak bisa kenal ada istiadat yang berbeda, ada pendidikan, iklim, tingkat dan gaya hidup negara lain. Akhirnya bisa membuat kita lebih menghargai keberbedaan yang ada. Anak-anak perlu dilatih dan melihat bahwa tidak semuanya itu orang di dunia ini adalah orang Indonesia, gitu misalnya gitu ya. Tapi mungkin di luar negeri pun ada orang lain yang tidak bukan orang Indonesia. Misalnya ada orang Afrika gitu ya. Oh, ada orang Afrika ya ternyata ya. Oh, ada orang Amerika ya, ada orang Australia dan sebagainya ya. Ada orang Jepang gitu ya. Nah, bisa juga gini kalau kita kenal ada satu orang rekan dari luar negeri, mungkin eh, seorang misionaris atau melakukan tugas apa, pekerjaan apa di dekat rumah kita atau kita kenal, ajak mereka untuk makan malam bersama. Mungkin bisa melakukan kegiatan keluarga bersama sambil mereka berbagi cerita tentang dirinya, kebiasaan keluarganya, dan asal negaranya. Liburan itu menjadi kesempatan baik untuk kita belajar tentang kebiasaan orang di seluruh dunia. Itu bisa ke perpustakaan, internet, dan bisa jadi sumber informasi bagus. Bisa kita bisa mendorong. Hari ini kita mau belajar orang di mana ya? Misalnya gitu. Oh, di Australia, daerah mana ya? Gitu. Saya lihat ada suku, oh suku aborigin, ayo kita sama-sama lihat, sama dilihat di internet dan sebagainya. Nah, beberapa cara untuk motivasi anak kita belajar tentang dunia yaitu pasang peta dunia yang bisa dididik. Nah, ya. Itu sumber bagus untuk pelajari geografi. Jadi misalnya tiba-tiba ada berita, misalnya begini, ada perang, gitu ya. Ada perang apa dengan siapa? Nah, gitu misalnya ya. Kalau kita yang terakhir-terakhir ini udah tahu ya, itu perang di mana. Kita lihat di peta, oh ini loh letaknya Rusia. Oh gitu ya. Jadi anak bisa tahu, oh ini jarak tempuhnya pergi ke sini berapa dan sebagainya. Biarkan anak menjelajah berbagai sumber di internet untuk belajar tentang dunia. Nah, itu seperti tadi ya. Ya mau belajar orang mana ya? Yuk kita lihat sama-sama. Tonton program televisi perjalanan di televisi atau medsos, YouTube, IG dan lain-lain. Jadi ada program perjalanan, ada orang yang melakukan perjalanan sampai ke luar negeri dan sebagainya. Itu ditaruh di YouTube. Kita bisa belajar. Oh, di sana tuh ada ini. Oh, ada ini dan sebagainya. Berilah juga bola dunia yang lembut dan empuk dengan warna cerah supaya bisa dimainkan anak gitu ya. Bantu anak juga mencari sahabat email di negara lain. Untuk memperluas persahabatan gitu ya. Buatlah makanan khas atau ajak ke rumah makan dari berbagai daerah dan luar negeri. Misalnya rumah makan pizza, kita bisa belajar, oh ini asalnya dari Italia dan sebagainya gitu ya. Baca buku-buku yang menggambarkan perjalanan dan cerita dari negara lain. Undang ke rumah kita atau kita berkunjung ke rumah teman yang berasal dari negara lain. Setidaknya melalui cara-cara tersebut ini hanya usulan-usulan saja, tapi bisa memotivasi anak untuk bertumbuh dan punya pengetahuan yang lebih luas tentang dunia dan kesadaran tentang penghargaan yang lebih besar terhadap budaya yang berbeda. Selanjutnya, sikap bertanggung jawab dan optimis. Salah satu cara utama untuk mengajarkan tanggung jawab di rumah adalah dengan memberikan tugas secara teratur. Nah, ini ya, untuk melatih anak tanggung jawab, diberikan tugas secara teratur di rumah. Anak yang punya tugas di rumah dan memupuk persasaan yang tanggung jawab cenderung menjadi pelajar yang baik. Karena dia akan bertanggung jawab terhadap kalau dia bertanggung jawab terhadap tugas di rumah, tentunya dia secara tidak langsung akhirnya terbiasa dan di sekolah akhirnya dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, mengembangkan perasaan tanggung jawab itu dapat dimulai sejak usia anak prasekolah. Disesuaikan dengan kondisi anak. Misalnya hanya melap meja makan, gitu ya. Kita beri contoh dan anak perlu melakukan dan sebagainya itu. Nah, salah satu rahasianya adalah dengan mengenali apa yang dapat dilakukan anak seusianya. Ini sekali lagi ya. Jadi jangan kalau anak seusia belum sekolah, jangan disuruh masak dan sebagian dikasih tugas. Mungkin tidak sesuai dengan diri mereka. Itu mungkin bisa dilakukan untuk anak yang lebih besar, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan usianya. Dalam hal ini kita harus sabar dan selangkah demi selangkah
dalam menunjukkan tugas baru mereka. Kita tidak bisa menuntut anak itu selalu sempurna dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Ya, berikan waktu lah, berikan space lah, berikan satu kondisi di mana ya ada kalanya nanti kita mencoba mengerti, anak bisa melakukannya. Selanjutnya, bantulah anak untuk bertekun seberapapun sulitnya tugas itu. Kalau anak tidak biasa tekun, biasanya kalau sulit tugasnya digeletain atau minta orang lain yang suruh kerjain. Nah, itu ya. Nah, ketika dia diminta, kita minta untuk dia tekun, rajin, maka anak kita akan belajar komitmen dan bertekad bahwa sehingga ia tidak mudah menyerah sekalipun menghadapi sulitan situasi atau pekerjaan yang sulit. Kalau tidak biasa dengan kesulitan, bahayanya ketika di dalam pekerjaan, dia tidak cocok satu hal, langsung dia minta keluar. Pindah lagi si satu kerjaan, tidak cocok lagi, minta keluar. Padahal sebenarnya kalau bisa mengatasi segala kesulitan yang ada, anak itu bisa tahu, bisa lebih tangguh. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa menyelesaikan kesulitan yang ada. Tanpa belajar bertekun yang dibutuhkan untuk mengatasi rintangan, ia tidak akan berprestasi di dunia nyata dan tidak akan belajar banyak mengenai apapun. Karena apa? Begitu dia kalau nggak pernah belajar tentang tekun, tetap ulet selesai, diselesaikan sampai detik terakhir gitu. Walaupun sulit, nggak apa-apa, kerja terus, kasih semangat terus gitu. Kalau nggak terbiasa, bahaya sekali. Dia nggak akan bisa belajar banyak. Tidak ada belajar yang namanya ketangguhan. Tidak ada yang belajar yang namanya eh, rajin gitu ya. Untuk mencapai sesuatu memang bukan satu hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar dan itu perlu ditekankan anak. Tidak selalu anak itu diberikan sesuatu supaya mudah. Ada perlunya diberikan tanggung jawab supaya anak itu melakukan dan kemudian mendapat apa yang seharusnya. Nah, tentunya ini dengan kesepakatan bersama dengan anak. Para peneliti menemukan satu kunci untuk belajar dan punya motivasi adalah sikap optimis. Ini memampukan anak mengatasi kegagalan, terus berusaha dan buat rencana. Ini sangat penting sekali. Kadang orang tua tidak rela, tidak tega gitu ya. Kalau anaknya itu mengalami yang namanya kondisi bisa saja gagal gitu ya. Berikan waktu itu. Kadang tidak selalu nilainya bagus. Sekali lagi, nilai bukan akhir dari segalanya. Nilai bukan menjadi penentu. Optimis. Kesulitan, ayo coba. Pasti ada jalan keluar. Gitu ya. Yang penting ulet, tekun gitu ya. Sikap optimis dapat dipelajari. Nah, mulai dengan menolongnya melihat bahwa kita dapat belajar dari kesalahan. Jadi mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan lagi dan apa yang harus dicoba selanjutnya. Misalnya, seorang anak bisa ujian matematika, belajarnya baru semalam ini. Banyak sekali, banyak sekali yang bahan yang perlu dipelajari. Nah, setelah itu ketika kondisi demikian, akhirnya anak ini menyadari bahwa nilainya jelek dan harus remedi ya. Nah, anak kemudian belajar. Oh iya ya, berarti saya tidak bisa kalau harus kalau saya belajar semalam. Perlu waktu yang lebih panjang untuk saya bisa mempersiapkan ujian dengan benar. Nah, ini ketika kondisi anak ini mencoba kita bantu untuk melihat kondisi demikian. Nah, kemudian bisa, iya ya, berarti saya tidak boleh kayak gini. Nggak apa-apa, kita mulai lagi dari awal, diberikan sikap optimis. Nah, berbeda dengan pandangan pesimis, membuat anak malas berusaha dan prestasi mereka semakin merosot. Nah, gitu, bener kan? Kamu sudah diberitahu mama, jangan begini, jangan tidurnya, jangan belajarnya baru semalam, harus menyicil dan sebagainya. Nah, itu. Kondisi demikian akan membuat anak nggak mau belajar. Ingatkan anak kerja keras akan membawa kepada kesuksesan. Dengan mengingat kemenangan-kemenangan kecil dan menyadari seberapa jauh yang sudah dicapainya, itu akan membangkitkan keberanian untuk mencoba lagi. Kita beri motivasi. Ayo, kamu bisa. Ini ya kamu bisa. Pasti kamu juga bisa yang hal lain. Kemana kamu bisa loh. Paham loh dengan ini, materi pengajaran ini. Tentu kamu bisa nanti selanjutnya, gitu ya. Dengan dukungan kita, ia akan menjadi lebih termotivasi betapapun besarnya tantangan yang dihadapi. Nah, setelah kita melihat hal itu, ada ternyata yang namanya perusak motivasi. Ada 4, perfeksionisme, gangguan konsentrasi, keluarga dengan orang tua tunggal, dan kelelahan. Perfeksionisme. Nah, jika tugas sekolahnya harus mendapat nilai sempurna atau ia akan menganggapnya tidak berharga. Bila satu not musik harus dimainkan dengan tepat atau tidak sama sekali.
Bila ia harus menjadi yang terbaik dalam apapun yang dilakukannya karena ia takut tidak ada orang yang menyukainya. Ini adalah tanda-tanda seorang anak bermasalah dengan perfeksionisme. Harus nilai sempurna, harus menjadi yang terbaik. Kalau main musik nggak boleh ada yang salah. Satu not pun nggak boleh. Nah, itu bahaya sekali. Nah, di samping itu, di sisi lain, ketika anak punya masalah dalam hal ini, dunia kita juga meninggikan yang namanya kesempurnaan. Dan kemana-mana pun anak melihat mereka diberitahu bahwa kesempurnaan itu segalanya. Bukan berarti anak tidak dimotivasi untuk menjadi nilai yang terbaik. Bukan. Tapi ini konteksnya adalah anak ini diminta untuk selalu yang terbaik, selalu yang the best, selalu yang tidak diizinkan untuk kadang tidak selalu menjadi the best. Nah, ketika dorongan untuk mendapatkan atau menjadi yang terbaik berubah menjadi dorongan yang sempurna, itu bisa menjadi masalah. Mengapa? Karena sebenarnya tidak selalu harus jadi yang terbaik. Kadang ada kalanya biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, di pikiran anak-anak perfeksionis, ketidaksempurnaan itu berarti kegagalan. Nah, bahayanya ketika anak-anak ini melihat bahwa ketidaksempurnaan berarti kegagalan, itu akan apa istilahnya akan bahaya sekali konsep pikir ini. Ada seorang anak yang saya diinfokan oleh suami saya. Itu ada seorang anak bunuh diri. Itu bukan karena apa? Karena dia itu menjadi ranking 2 kalau tidak salah. Biasanya dia selalu ranking pertama, ya. Tetapi ketika dia tidak sempurna, ya ada nilai yang berkurang sedikit dari temannya yang mendapat ranking pertama, dia menjadi ranking kedua. Dia merasa itu sudah kegagalan dan segalanya. Dan akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Nah, ini sangat fatal sekali, ya. Karena tidak selalu seseorang selalu terbaik. Pada kalanya tidak. Nah, kebutuhan mereka akan kesempurnaan itu dapat membuat mereka menghadapi tantangan dan terlalu mudah menyerah. Karena semuanya berpikir untuk dirinya. Dirinya harus baik, dirinya harus berbaik, itu baik. Gitu ya. Akhirnya, bila tidak dapat menjadi yang terbaik, mereka tidak dapat mau mencoba sama sekali. Bahayanya, bila mereka telah memforsir diri, itu menyebabkan masalah fisik dan emosional. Bisa jadi anak-anak bisa uring-uringan, marah-marah gitu ya. Forsir dirinya kadang nggak tahu bahasa bisa sakit ya berkepanjangan dan sebagainya bahaya sekali. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil orang tua untuk menutup jurang perfeksionisme adalah hindari memberi pujian berlebihan untuk apapun. Cemerlang jenis bukan berarti tidak boleh. Tapi kadang ketika anak itu diberikan perkataan yang tinggi sekali pujian ini, sepertinya menjadi the best kan, jenius, cemerlang, luar biasa. Itu akhirnya anak itu akan dibawa tekanan menjadi sempurna. Supaya saya tetap dapat label cemerlang. Supaya saya dapat label jenius. Makanya saya akhirnya anak itu merasa tertekan. Harus bagus, harus bagus, harus sempurna. Hindari hal itu. Yang kedua yaitu perlunya dialog terbuka antara orang tua anak, di mana orang tua mengakui tindakannya tidak sempurna. Mama juga tidak sempurna, papa tidak sempurna. Pernah juga mengalami kegagalan dan kesalahan. Namun tetap bisa menjalani hidup yang bahagia produktif karena itu bukan segalanya. Kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu ya. Perlunya ada dialog terbuka. Kalau ada keterbukaan antara orang tua dan anak, itu membuat anak juga ngerti. Oh iya ya, berarti orang tuaku pernah mengalami seperti yang saya alami. Orang tua saya bisa mengatasi, saya juga harus bisa mengatasi. Akhirnya ketika dia tahu bahwa papa mamanya pernah mengalami kondisi demikian, anak juga akan terbuka dan cerita kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu menolong anak menyadari bahwa kegagalan adalah hal yang wajar dalam proses belajar untuk kehidupan dan pertumbuhan karena itulah hidup gitu ya. Justru itulah dinamikanya, itulah uniknya, menarik sekali. Tetap berfokus pada pembelajaran kegiatan, bukan hasil yang dicapai. Bukan berarti hasil tidak penting. Sekali lagi hasil akan mengikuti dari usaha yang kita lakukan. Boleh dikatakan orang mengistilahkan hasil itu tidak apa ya, usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Itu yang sering diomong-omongkan di dunia mahasiswa itu ya. Jadi nilai itu tidak mengkhianati hasil. Kalau memang kamu rajin ya kamu dapat nilai yang bagus. Kalau enggak ya enggak dan sebagainya itu. Hindari membangkitkan persaingan di antara anak lain di rumah. Nah, ini jangan membandingkan lagi gitu ya. Kalau membandingkan, oh itu loh kamu
beda sama kakakmu. Lah beda. Lah memang berbeda kondisinya sekali lagi ya. Menolong anak memilih satu atau lebih bidang yang dikerjakannya sebaik mungkin. Ini banyak hal lain ya bisa dilakukan ya. Misalnya ada, ayo coba kita lakukan apa ya? Yang bisa kamu lakukan, yang bisa maksimal gitu ya. Menggambar atau seni dan sebagainya. Nah, anak-anak yang tidak termotivasi biasanya punya orang tua yang memiliki cara negatif untuk meningkatkan prestasi. Biasanya mereka sering merasa kesal terhadap setiap kesalahan yang dilakukan anak. Orang tua mungkin uring-uringan, banyak hal ya. Jadi mungkin orang tua lagi kesulitan, lagi mengalami masalah, cuma itu akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, penelitian menyebutkan kekuatan dari dorongan itu membuktikan bahwa anak-anak yang termotivasi, berprestasi, dan terus berusaha itu biasa berasal dari orang tua yang mendorong anak mereka dengan senyum, pelukan, dan memuji usaha mereka dengan cara yang benar. Menarik sekali ya. Simpel saja, orang tua perlu memberikan dorongan dan membesarkan hati, ikut menikmati kegembiraan anak karena mereka menghargai usaha, bukan hanya kemampuan. Dengan dorongan dari orang tua, maka anak yang bergumul dengan perfeksionisme itu dapat menikmati usaha mereka sebaik-baiknya. Bukannya menjadi yang terbaik dalam segala sesuatu. Jadi perlu dipentingkan bahwa anak itu tidak harus menjadi sempurna dulu baru dikasih orang tua. Tetapi apapun usaha mereka, kita menghargainya, memujinya. Karena itu misalnya usaha maksimal anak, puji Tuhan, kamu sudah bisa sekarang materi ini. Sudah bisa ya hafal perkalian ya, luar biasa ini. Ya, ayo semangat lagi kita belajar lagi. Nah, kita peluk, kita cium. Itu menjadi satu dorongan yang membesarkan hati anak. Jadi anak merasa, oh iya, saya ini sudah payah-payah, sudah susah payah belajar menghafal perkalian. Orang tua aku mengerti aku gitu ya. Jadi dia senang sekali dan akhirnya mau motivasi belajar lebih baik gitu ya. Sehingga anak-anak perfeksionis akhirnya belajar. Iya ya, saya bisa belajar dari orang tua aku ya. Bisa begini tidak selalu harus sempurna ya. Gitu. Untuk dikasih mereka. Yang kedua, perusak motivasi adalah gangguan konsentrasi. Nah, rintangan utama untuk belajar bagi banyak anak yaitu kurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian. Sering hilang motivasi belajar. Nah, ini ada satu kondisi yaitu namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi ini ada satu istilahnya bukan penyimpangan ya, lebih kepada kondisi di mana anak ini sulit untuk menyesuaikan diri. Jadi apalagi mereka itu berada di kelas tradisional yang harus duduk, diem, dengarkan gurunya cerita, duduk, diem. Nah untuk anak yang punya ADHD nggak bisa. Ketika anak disuruh duduk diam, yang dilakukan dia akan mengganggu banyak tingkah di kelas. Perhatiannya teralih, bisa pindah dari satu tugas yang ke tugas yang lain. Mereka juga kadang gangguin temennya gitu. Mereka kesulitan menyerap informasi dan lebih sulit untuk duduk tenang dan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan tugas yang diberikan dulu. Jadi ada kalanya anak-anak demikian ini bukan memang sengaja untuk eh, tidak memperhatikan guru, tapi lebih kepada dia mengalami kondisi ADHD ini. Satu kondisi yang ada di dalam diri anak ya yang membuat anak itu kadang sendiri dia sulit mengatasinya. Nah, sekolah ini menjadi tantangan bagi anak-anak ini walaupun mereka berpotensi untuk sukses. Banyak anak ADHD yang diarahkan itu bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah, penyebab gangguan konsentrasi ini biasanya ada orang tua atau orang saudara kandung yang ADHD juga. Nah, tuntukan akademis yang kaku juga pada anak tingkat SD bisa juga penyebabnya juga. Kadang anak yang dicap gangguan konsentrasi ini padahal sebenarnya ia terlalu dibebani atau diberi pekerjaan yang melampaui kemampuannya. Ada juga perilaku yang lampak seperti ADHD, misalnya gangguan tiroid. Itu dapat membuat anak jadi lamban atau hiperaktif. Depresi atau kecemasan dapat membuat perhatian mereka itu mudah terganggu. Duka cita sesudah ditinggal orang yang dikasih, peristiwa kematian atau perceraian. Kadang anak bertingkah laku sepertinya aktif sekali, sepertinya nggak mau diganggu, nggak mau diatur dan sebagainya. Itu mungkin karena hal-hal ini juga. Jadi tidak selalu itu ADHD. Bisa jadi itu kan memunculkan gejala, tapi kita perlu melihat terlebih dahulu, gitu ya. Adanya pemeriksaan kesehatan. Nah, orang tua harus berhati-hati agar tidak langsung mengkaitkannya dengan gangguan syaraf kalau ada kondisi yang demikian. Untuk itu minta diagnosis dari seorang dokter berdasarkan pemeriksaan fisik menyeluruh
perkiraan perkembangan syaraf dan pemeriksaan sejarah kesehatan. Namun ketika diagnosis itu sudah keluar dan agak diragukan, coba cari pendapat kedua dengan dokter yang berbeda. Jadi perlu ada tes yang menentukan apakah anak ini memang mengalami gangguan syaraf atau hal yang lain. Norma Sturniolo, yaitu Suordinator Pendidikan Khusus, itu mengatakan pendidikan harus jadi alternatif pertama untuk menolong dengan memodifikasi program di sekolah. Bila tidak berhasil, boleh dengan pengobatan medis. Ini pertama yang dilakukan. Coba modifikasi. Tidak selalu program sekolah kan harus duduk dia mendengarkan. Bisa jadi dibuat diskusi, bisa jadi dibikin studi kasus. Atau misalnya wawancara dengan orang dan sebagainya. Harus perlu kreativitas. Nah, dari sini kita akan melihat anak itu memang bisa mengikuti atau enggak. Nah, kondisi ini bisa menjadi satu ini. Ketika anak itu mengalami kondisi tertentu, ada baiknya ada kerjasama orang tua dengan guru. Oh ini di sekolah anak ini mengalami kondisi ini. Apakah di rumah juga demikian? Kalau memangnya berbeda, mengapa sekolah bisa berbeda dengan di rumah? Apa yang terjadi? Nah, itu ya. Jadi itu menjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru sehingga bisa memantau kondisi anak masing-masing gitu ya. Nah, memang ketika ada gangguan konsentrasi dan anak-anak itu mengalami ADHD, kadang ada orang tua yang lebih milih homeschooling menjadi alternatif lain yang dipilih. Mengapa? Dengan homeschooling lebih fleksibel. Ada homeschooling yang bisa dipelajari sendiri, yang mengajar adalah orang tua sendiri, tetapi ada juga program homeschooling di mana akan ada guru yang datang ke rumah. Itu boleh dikatakan cuma datang paling 1 jam, 1 atau 2 jam, saya lupa. Satu hari tidak selalu berapa. Kalau di sekolah kan bisa berapa mata pelajaran, 7 sampai 8 mungkin 9 gitu ya. Kalau anak yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk yang anak-anak homeschooling kan bisa diatur. Oh, hari ini mungkin hanya belajar matematika saja atau mungkin besok belajar fisika saja dan sebagainya. Itu bisa diatur ya. Nah, ini salah satu karena daripada tanda petik ya, anak-anak ini juga tidak nyaman berada di sekolah seperti biasa, ini menjadi salah satu alternatif, gitu ya. Nah, cara-cara spesifik untuk menolong anak-anak dengan ADHD, perhatikan di kurasi rumah. Maksudnya apa? Kita perlu menata, maksudnya begini, untuk anak gangguan konsentrasi, kadang itu konsentrasinya bisa terpecah. Tidak bisa fokus kepada sesuatu. Nah, kita perlu bantu anak itu untuk mungkin ada papan pengumuman, pengingat rutinitas ini waktunya besok untuk ngumpul tugas apa. Ini kerjain apa, ini apa yang harus dilakukan dan sebagainya, dipantau gitu ya. Sediakan kegiatan yang menggunakan berbagai indera sekaligus di sekolah, di rumah. Misalnya tugas kerajinan tangan. Bicarakan juga dengan guru. Oh, anak ini mungkin lebih bisa dengan melatih motoriknya gitu ya. Nah, ini kalau bicarakan dengan guru, apa ya cara terbaik anak belajar dan bagaimana bisa diterapkan di kelas. Memang tidak semua sekolah bisa menerima anak dengan gangguan konsentrasi. Ya, kadang anak dengan gangguan konsentrasi bisa jadi itu lambat untuk menangkap pelajaran yang ada, materi pelajaran yang ada. Perlu dipikirkan ada sekolah yang tertentu yang juga menampung anak-anak dengan gangguan konsentrasi ini dengan guru yang lebih khusus. Nah, ini bisa ya. Nah, coba kita akan mencoba memikirkan cara supaya dapat belajar dengan melihat, mendengar, dan melakukan di rumah juga, tidak hanya di sekolah. Jadi itu spesifik yang menolong. Selanjutnya, jangan jejali anak dengan media. Ini bahaya sekali. Jangan apa-apa diberikan medsos, apa dan sebagainya ya. 1 minggu yang lalu saya pergi ke rumah sakit karena mau periksa mata gitu ya. Periksa mata dan saya melihat satu kondisi yang sebenarnya memprihatinkan. Orang tua masih muda sekali. Anaknya juga masih kecil. Mungkin umur 2 tahun. Tetapi untuk supaya anak itu diam, hanya diberikan HP. Itu yang bahaya sekali. Dan anak itu benar-benar ngeliatin tanpa berkedip. Nah, ketika mungkin ada iklannya, marah sekali gitu ya. Nah, seperti itu kondisi yang bahaya sekali untuk saat ini. Jangan jejali anak dengan media, khususnya untuk anak ADHD. Yang keempat, baca dengan suara keras bersama-sama. Ini membuat anak akhirnya bisa punya arah perhatian ya pada alur cerita buku. Yang kelima, siapkan anak untuk mendengarkan apa yang akan terjadi dan bantu dia kembangkan kemampuan untuk memahami urutan dan waktu. Maksudnya hari ini untuk apa? Kamu perlu apa? Habis ini belajar apa dan sebagainya. Diatur ya. Buatlah perintah yang singkat dan jelas. Satu demi satu secara bertahap. Misalnya perintah A, kamu hari ini sapu ya. Sudah, jangan ditambah mari habis sapu, nanti kamu bersihin ini, bersihin ini dulu, jangan. Kita satu dulu, yang singkat jelas. Kamu ambil sapu di belakang, kemudian ruang tamu kamu sapu. Nah itu ya, jelas kan. Setelah selesai, tugas lainnya lagi.
tapi tidak harus berlebihan. Sesuai dengan usia anak. Bangun di atas kekuatan anak. Tekankan bakat dan kecakapan dan sikap positif. Buat dia ahli, tanda petik, dalam segala sesuatu. Kegiatan musik itu menolong anak adik-adik. Mengapa? Karena belajar untuk ini. Mengaktifkan otak kanan dan kiri. Yang terutama, ini yang penting. Di rumah anak dengan gangguan konsentrasi tetap dikasih, diterima, dan didengarkan tanpa syarat. Ada ruang, tanda petik, untuk melakukan kesalahan dan dimaafkan. Ya, hati-hati sekali kadang anak-anak dengan gangguan konsentrasi ini kalau tidak mendapat perlakuan yang benar, itu membuat trauma di dalam dirinya. Itu bahaya sekali. Oke, yang ketiga, keluarga dengan orang tua tunggal. Nah, kebanyakan orang tua tunggal itu harus menangani sendirian, tuntutan pekerjaan penuh waktu, belum tugas rumah, membesarkan anak. Nah, mereka sebenarnya dapat memberikan dasar untuk menunjang anak mereka berprestasi. Ada seorang ibu nama Sonia Carson, anaknya bernama Benjamin atau disebut Ben. Ketika akhirnya dia dikeluarkan di sekolah karena dianggap tidak berprestasi, gitu ya. Akhirnya Ben ini dikeluarkan dan akhirnya yang terjadi adalah mamanya termotivasi, namanya Sonia. Ben ini punya kakak, ya, kakak bersama dengan dia. Jadi ini orang apa Negro gitu ya, orang Amerika waktu itu masih istilahnya masih ada ini ya, ras kulit hitam itu ya. Nah, kondisinya Ben ini kemudian mamanya mendidik. Setiap hari ke perpustakaan harus baca buku. Ada targetnya. Harus dan waktu zaman itu masih ada HP, medsos dan sebagainya. Ya ada televisi hitam putih. Mamanya menerapkan, ayo TV-nya mati, sekarang baca. Tiap hari mati, ada jam-jam tertentu. Dan memang mamanya ini akhirnya gini, modern kamu baca apa, cerita sama mama. Kamu dapat apa dari buku ini, cerita sama mama. Bikin ringkasannya, kamu cerita, gitu ya. Dan sebagainya. Tanpa disadari, band ini akhirnya secara luar biasa. Dia masuk fakultas kedokteran, ya. Akhirnya dia lulus dan dia menjadi dokter bedah pertama dalam sejarah kedokteran yang berhasil memisahkan anak kembar siam yang dempet kepala. Pada saat itu, satu anak harus dikorbankan. Saya melihat sekali filmnya Gifted Hands, yaitu ya. Kalau mau lihat, tapi saya dulu punya filmnya gitu ya. Jadi bisa dilihat itu. Gifted Hands, ya. Itu menarik sekali. Tentang kisah ini Benjamin, ya. Nah, menjadi orang tua tunggal ada tantangan yang luar biasa. Jadi tidak selalu anak dengan keluarga orang tua tunggal tidak berhasil. Contohnya Ben bisa jadi berprestasi. Memang tantangannya luar biasa bagi orang tua tunggal ini, bagi mama. Perlunya ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak juga. Jadi mungkin di tengah segala kecapean, berikan ruang buat anak juga bisa komunikasi. Mungkin bisa makan malam, waktu sebelum tidur, itu kesempatan emas untuk saling cerita. Nah, di samping ibunya, perlu ada figur ayah yang lain yang dapat menjadi teladan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Bisa quality time bersama anak kita, membuat perbedaan besar akan kehidupan anak. Jadi, kalau ibu ini orang tua tunggal, perlu adanya figur ayah lain itu maksudnya begini, bisa pendeta, pendeta laki-laki ya. Kemudian ada kakek, ada paman yang dapat punya teladan yang baik yang bisa memenuhi kebutuhan emosional anak ini. Misalnya nanti pamannya bisa ngajak jalan dia, ngajak mancing. Nah, kalau ini ada figur-figur ayah yang berbeda ini dalam keluarga, itu bisa membuat perbedaan besar dalam diri anak. Kadang-kadang orang tua tunggal itu butuh pertolongan ekstra juga. Oleh karena itu tidak boleh malu cari dukungan yang diperlukan. Karena semuanya ditampung dia sendiri kan. Loh, sudah kerja ini dan memenuhi kebutuhan keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Perlunya ada dukungan yang diperlukan kalau memang dibutuhkan. Seperti pendeta, konselor, anggota keluarga, atau teman-teman. Ingat bahwa kita harus hati-hati dengan emosi anak dari keluarga orang tua tunggal. Karena apa yang mereka alami kadang kita lupa. Sebenarnya yang kehilangan pasangan tidak hanya mama, tetapi juga anak-anak itu juga menderita kehilangan. Sama seperti orang tua mereka. Studi dan bukti selama beberapa tahun ini menunjukkan bahwa anak-anak sebenarnya butuh kehadiran orang dewasa sepenuhnya selama masa SMU. Ini kesulitan bagi orang tua tunggal karena tidak ada figur satunya. Jadi ingatlah, anak-anak senang bila kita berperan aktif dalam kegiatan mereka, khususnya di SMP dan SMU. Walaupun anak-anak mungkin tidak pernah mengakui bahwa mereka menginginkan kita hadir di sana, tapi ketika hari besar itu tiba, mereka selalu mencari kita.
Selanjutnya, kelelahan ya. Kasus Jason. Jason ini korban dari sistem sekolah yang terlalu akademis dan kompetitif. Tapi ini di sekolahnya, di sekolah, di rumahnya juga ia tertekan di rumah orang tua yang teliti yang menginginkan dia berprestasi dalam segalanya. Nah, ternyata pada awal umur 8 tahun Jason ini sudah kelelahan, burnout. Nah, beberapa nasihat yang diikuti orang tua untuk menolong dari perasaan tertekan, yaitu yang pertama yaitu menekankan pada apa yang sedang dipelajari di dalam dan di luar kelas, bukan pada nilai tes dan nilai rapor. Menolong mengatur cara belajar dan bahan pelajarannya, menangani jadwal yang terlalu padat. Nah, walaupun kelelahan dapat terjadi pada segala usia, yang sering mengalaminya adalah anak kecil. Nah, penyebab utama kelelahan dini bisa karena menempatkan anak dalam situasi akademis yang menekan. Dr. David Elkind, yaitu psikolog dari University Tufts itu mengatakan hati-hati dengan program prasekolah atau awal SD yang kaku, menekankan hafalan di luar kepala, mengabaikan kebutuhan perkembangan anak dan menempatkan mereka dalam risiko terkena stres dan gangguan belajar. Penyebab lain kelelahan, kelelahan bukan kekalahan ya, maaf ini ya. Adanya jadwal yang terlalu padat, banyak anak yang mengikuti banyak kegiatan setelah pulang sekolah. Jadwal mereka padat. Ini dialami tuh banyak anak. Kondisinya setelah pulang sekolah, bukan pulang di rumah, harus les ini, les itu, les ini, les itu. Pulang tuh sampai di rumah jam 8 malam. Anak tidak akan bisa belajar lagi. Sudah tinggal tidur aja. Besok juga gitu, les yang lain lagi dan lain lagi. Nah, dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan, apakah kegiatan itu memang dipilih karena anak itu suka atau sekedar memuaskan keinginan orang tua. Yang dapat kita lakukan untuk menghindari jadwal yang terlalu padat dan yang buat kelelahan adalah kurangi jadwal. Kuncinya adalah merencanakan kegiatan di luar sekolah secara seimbang dengan waktu yang tidak dijadwalkan. Perlu ada waktu luang 1 jam per hari, sehari. Jangan terburu-buru sediakan waktu untuk mendengarkan ketakutan atau impinan anak. Jadi itu dapat mengurangi stres dan menghindarkan diri dari kelelahan. Jadi anak bisa cerita. Waspada terhadap tanda stres dan kelelahan pada anak. Misalnya anaknya periang menjadi pemurung. Tiba-tiba suka membangkang, nilainya merosot, sulit konsentrasi, malas sekolah, depresi, cemas, sakit perut dan kepala, cepat lelah atau hilang nafsu makan. Hati-hati dengan waspada kalau ada hal ini perlu dikonsultasikan. Akhirnya temukan keseimbangan yang baik antara waktu yang terjadwal dengan waktu bebas. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Sebagai orang tua, kita menempati posisi terbaik untuk membangkitkan motivasi anak. Untuk itu perlu kita bekerja keras dan perlu untuk kita doakan terus anak-anak kita itu, kerinduannya. Anak-anak termotivasi untuk suka belajar dan punya sikap positif. Saya pasti bisa yang mereka butuhkan untuk berprestasi di kelas dan di dunia. Mari para orang tua selamat berjuang dengan anugerah Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Ya biarlah ini jadi satu apa ya, dorongan buat kita untuk sama-sama belajar menjadi orang tua dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Silakan kalau mungkin ada yang mau menanyakan ya, atau mungkin ada yang mau menanyakan